Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan semata saat ini kita berada di masjid ini berrukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat kita rasakan pengaruhnya di dalam diri kita ini dalam mempertegas status kedudukan dan keberadaan kita sebagai hambanya dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan ini. Sehingga dengan demikian kepada sekalian, kita senantiasa berada dalam kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini hanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan sholat berjamaah, kita lanjutkan dengan kegiatan rutin kita, yaitu taklim ba'dal maghrib ini. Kajian kita malam hari ini masih terkait dengan upaya kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan syirik. Yang lalu kita telah membicarakan tentang syirik yang terkait dengan doa. Doa itu hanya kita berikan kepada Allah, baik itu doa permohonan maupun doa ibadah. Tidak kita berikan kepada selain Allah. Dan doa itu merupakan inti daripada ibadah itu sendiri. Dan itu kalau kita berdoa hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Apabila kita berdoa dengan sengaja kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melakukan syirik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang termasuk asyirikul akbar, syirik besar adalah syirik dalam niat, motivasi dan tujuan. Saudara sekalian yang kami hormati, orang Islam adalah orang yang telah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah syahadat untuk menentukan dan menetapkan tujuan hidup kita, sekaligus juga menetapkan dan menentukan cara untuk mencapai tujuan hidup itu sendiri. Dan itu tertuang dalam syahadatain ini, yaitu dua kalimat syahadat. Karena itu seseorang yang telah menyatakan diri muslim, maka dia dengan penuh kesadaran, artinya atas dasar ilmu, keyakinan, dia menyatakan bahwa tujuan hidupnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Kepada sekalian, syahadatain ini, syahadat yang pertama yaitu la ilaha illallah, adalah kita menyatakan, kita menetapkan, kita memproklamasikan, kita membuat sebuah diktum keputusan hidup bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah ini. Ini adalah ikatan yang mengikat seseorang yang telah menyatakan diri masuk Islam. Pertama adalah menetapkan tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah. Coba. Jadi kalau kita sudah la ilaha illallah, maka berarti seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kita ini hanya dalam rangka untuk mencapai tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, sama dalam keseharian kita, bapak-bapak sekalian,
Kalau kita berkeluarga, maka perlu ada tujuan hidup, tujuan berkeluarga. Selanjutnya kita menentukan strategi atau cara untuk mencapai tujuan hidup berkeluarga itu. Kita mendirikan yayasan, maka pertama kali yang ditetapkan adalah tujuannya. Yang berikutnya adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Buat ormas juga begitu, buat parpol juga begitu, buat negara juga begitu, organisasi apapun saja. Maka pekerjaan pertama dan utama adalah menentukan tujuan. Yang kedua, menetapkan cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, kita sebagai muslim, Bapak dan sekalian, dan ini menjadi rukun Islam yang pertama, yaitu syahadatan ini. Pada saat kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pada saat itu kita sudah menyadari bahwa tujuan hidup kita satu-satunya adalah beribadah kepada Allah, bukan yang lain. Itu la ilaha illallah itu. Terus satu-satunya cara untuk mencapai tujuan hidup itu adalah Muhammadur Rasulullah. Yaitu syariat yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW, yaitu dinul Islam ini. Jadi satu-satunya cara untuk beribadah kepada Allah, satu-satunya cara untuk mendapatkan ridha Allah itu adalah menegakkan Islam ini dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya, sebagai apa saja, siapa saja, sebagai apa saja, melakukan tugas apa saja. Nah, ini adalah merupakan hal yang sangat pokok, sangat usul, sangat mendasar, karena terkait dengan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan hidup. Bapak dan sekalian, karena kita ini hidup di dunia ini gak main-main, gak main-main. Bayangkan bumi dan langit sia-sia diciptakan dan ditentukan oleh Allah untuk keperluan kita, untuk kebutuhan kita. Kita diciptakan oleh Allah dengan bentuk, dengan format, dengan struktur yang sempurna seperti ini. Di samping fisik, ada non-fisiknya, jasmani dan rohani. Ini sesuatu ciptaan yang luar biasa ini. Maka jelaslah tidak main-main, jelaslah punya tujuan, punya maksud dan tujuan, tidak mungkin main-main. Karena itu maka bagi orang yang mampu menggunakan akalnya, mampu menggunakan kebebasannya, maka akan digunakan akalnya itu untuk pekerjaan pertama dan utama sebelum pekerjaan yang lain-lain, supaya menjadi jelas kerangka hidup dan kehidupan kita ini adalah menetapkan tujuan sekaligus menetapkan cara untuk mencapai tujuan itu. Dan ini mengikat seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, apapun kegiatannya, apapun kegiatannya. Nah, Bapak dan sekalian, maka orang Islam yang sudah menyatakan diri bersyahadat ini jelas tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, terjemahan bebasnya kita ini tidak diperintah oleh Allah kecuali satu saja, hanya untuk mengabdi kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Dan itu juga yang kita baca dalam surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ini semua mempertegas bahwa orang Islam itu hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sedangkan yang selain Islam beribadah kepada selain Allah, tujuannya selain Allah, tujuannya bukan ridha Allah. Sedangkan kita itu tujuan kita hanyalah ridha Allah. Kira merendahkan diri dengan penuh kepasrahan, tunduk dan patuh melaksanakan perintah dengan rasa senang dan menjauhi larangannya dengan rasa takut agar Allah ridho. Sehingga selalu dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam perasaan kita adalah bagaimana mengundang ridho Allah. Kalau bekerja bagaimana Allah ridho, berkeluarga bagaimana kita Allah ridho, ya, memimpin negara bagaimana Allah ridho,
Ya, jadi menteri bagaimana Allah ridho, jadi jaksa agung, ya, bagaimana Allah ridho, ya, jadi guru bagaimana Allah ridho, jadi petani, pedagang, jadi karyawan di kantor, apa saja dalam pikiran kita adalah senantiasa bagaimana Allah ridho. Dan tidak mungkin ridho kecuali Islam itu kita laksanakan dalam seluruh aktivitas kita ini. Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi landasan kita, baru Allah itu ridho. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah menetapkan tujuan hidup seperti itu, bahwa satu-satunya tujuan kita hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah kepadanya, ridhonya, maka kalau ada sosok manusia yang menjadikan selain Allah dalam penghambaan hidup dan kehidupannya, maka dia telah melakukan syirik besar. Jadi apa? Besar. Jadi kalau kita ini dalam kehidupan diri kita, keluarga kita, organisasi kita, apa saja, pakai yayasan, ormas, parpol, negara, dan seterusnya, kalau bukan Allah, ridho Allah tujuannya, bukan beribadah kepada Allah tujuannya, maka berarti telah melakukan asyirikul akbar, syirik besar. Nah, makanya kita teliti, Pak, kita telah ini penting sekali ya. Penting sekali karena hidup di dunia ini hanya sekali, tidak akan dua kali. Dan kita diuji oleh Allah, betul enggak? Hidup dan kehidupan kita ini dalam rangka menuju kepada keridhaan Allah. Sehingga pada saat kita bertemu dengan Allah, Allah ridho. Kita menjadi manusia yang radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ataukah Allah tidak ridho sehingga kita ini makhluk terkutuk atau dhalin sesat? Bapak dan sekalian yang kami hormati, ini penting sekali dan sangat mendasar. Dan sampai kita sudah sibuk dalam kehidupan diri kita, keluarga kita, dan keseharian kita, tapi tidak jelas mau kemana kita sibuk. Nah, untuk apa kita sibuk? Jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, jadi pengusaha, jadi petani, jadi karyawan. Tetapi tidak jelas mau kemana kita. Kita sebagai mukallaf, karena sudah akil balik, yang terbebani taklif, beban tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus menentukan, harus memilih tujuan hidup ini. So, kalau tidak, maka nggak jelas. Kita cari duit itu untuk apa? Umur kita untuk apa? Ya, tenaga kita untuk apa? Ilmu kita untuk apa? Tidur kita untuk apa? Hah? Aktivitas kita untuk apa? Ini harus jelas. Setiap detik dinilai oleh Allah. Betul nggak aktivitas kita ini per detik itu dalam rangka beribadah kepada Allah? Itu penting sekali. Nanti ini yang ditanyakan oleh Allah. Betul nggak hidup kita ini dalam kerangka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Mencapai tujuan hidup itu dengan cara yang benar. Sebagaimana dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Itu tiap detik dinilai oleh Allah. Ada malaikat yang mengawal kita, ya, yang menilai kita, yang menghisab ini. Oh, dicatat itu, Pak. Detik itu, tiap detik. Hidup di dunia ini ujian, enggak lama, Bapak sekalian, tidak lama. Oleh karena itu maka kita harus fokus seluruh aktivitas hidup dan kehidupan ini, artinya umur kita, ilmu kita, harta kita, sumber daya yang kita miliki, semua itu harus diarahkan untuk mencapai tujuan hidup itu sendiri, yaitu beribadah kepada Allah, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara untuk mencapai keridhaan Allah itu adalah dalam rangka, yaitu adalah dengan mengikuti sunnah Rasul, yaitu dengan berislam, menegakkan Islam dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan kita ini. Jika tidak, Bapak Ibu sekalian, ada tujuan yang lain dan ada cara yang lain, maka kita sudah melakukan syirik besar. Ya, syirik besar. Orang-orang hidup berkeluarga tujuannya hanya dunia umpamanya. Bangun negara tujuannya hanya dunia. Pembangunan fisik hanya untuk dunia saja.
Karena ada Pak, mungkin lupa begitu pemimpin-pemimpin kita ini. Tujuannya bukan akhirat, tujuannya bukan Allah, bukan ridha Allah. Sehingga dikatakan maju itu kalau GNP-nya tinggi, gross national product-nya tinggi, gross national income-nya tinggi, income per kapitanya tinggi, kalau perkembangan industrinya maju, perkembangan teknologinya maju, itu kan fisik semua Pak, duniawi itu. Mestinya negara ini kita hantarkan bagaimana Allah ridho, oh gitu. Kalau Allah ridho, maka pembangunan ini akan memberikan keberkahan, banyak nilai tambahnya dalam jangka panjang, akan menghasilkan nilai yang positif, bisa dinikmati oleh anak cucunya kalau pembangunan itu diberkahi oleh Allah karena ridhonya. Tapi kalau tidak, belum apa-apa sudah dibinasakan itu. Nah itu Pak ya. Jadi kalau Allah ridho, diri kita diridhoi oleh Allah, keluarga kita, yayasan kita, ormas kita dan seterusnya, maka akan menyenangkan. Ya, rahmat Allah akan menyelimutinya, keberkahan hidup akan terjadi dalam hidup dan kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang mengelola sebuah perusahaan saja itu Pak, ditetapkan tujuannya, ditetapkan strategi untuk mencapai tujuannya, itu perusahaan. Apalagi hidup di dunia ini, kita ini. Orang-orang sekarang ini dalam manajemen perusahaan, oh hebat. Dalam manajemen hidup nggak hebat. Kenapa? Padahal mestinya Bapak sekalian, kalau dia dalam memanage, dalam mengelola sebuah perusahaan itu dengan menggunakan organisasi yang rapi sedemikian rupa, membuat perencanaan, pengorganisasian, ya, membuat segala-galanya, bagaimana mengaktuate, menggerakkan perusahaannya, bagaimana mengontrol, mengendalikan ya jalannya perusahaan itu, jangan menyimpang, semua sudah fokus kepada tujuan, seluruh kegiatan itu mengarah, semua dikoordinasikan dalam mengarah untuk mencapai sebuah tujuan lewat tercapainya target-target. Itu perusahaan sudah seperti itu Pak. Ya, dalam manajemen apa saja, dalam organisasi apa seperti itu. Apalagi mengenai hidup, yang pasti kita akan mati, dan pasti kita akan kembali kepada Allah, dan pasti kita akan mempertanggungjawabkan hidup ini kepada Allah. Masa habis sudah menjelang mati belum tahu tujuan hidupnya. Ada apa ya gitu ya? Ada yang belum menjelang mati belum tahu tujuan hidupnya. Bayangkan ini, sudah menghabiskan udara berapa banyak, air berapa banyak, makanan berapa banyak, sudah menggunakan fasilitas Allah itu berapa banyak, tapi belum tahu mau kemana dia hidup. Itu bahaya orang seperti itu Pak. Maka di dalam Islam sejak awal dan yang pertama kali ditetapkan adalah tujuan ini dan cara untuk mencapai tujuan itu. Ini sesuatu yang luar biasa Pak. Dan ini beruntunglah kita menjadi muslim ini. Menjadi apa? Muslim itu. Nah kalau kita ini tujuan hidup kita lain, bukan beribadah kepada Allah, cara untuk mencapai tujuan bukan ittiba'ur Rasul, bukan mengikuti Muhammad, maka berarti kita ini bukan sosok muslim. Ya, bukan sosok muslim. Kalau tujuan kita ini adalah benar ridha Allah, tapi masih ada sekutu-sekutu yang lain yang kita jadikan tujuan, itu masih syirik juga, masih apa? Syirik. Nah itu. Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena itu maka mari, karena tujuan besar kita itu sudah jelas seperti itu, maka bagian yang lain-lain dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan yayasan kita, dalam kehidupan ormas kita, dalam kehidupan negara kita, dalam kegiatan apa saja, kegiatan industri, kegiatan pertanian, perkebunan, perdagangan, kegiatan apa saja, hatta istirahat kita, semua dalam kerangka yang besar ini, semua dalam rangka beribadah kepada Allah, semua sesuai dengan yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Sampai masuk WC, keluar WC saja Pak, itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena itu cara masuknya bagaimana, cara keluarnya bagaimana, itu juga diatur, ya, ada syariatnya itu. Sampai bagaimana masuk masjid, bagaimana keluar masjid, itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.
Jadi caranya bagaimana? Itu diatur dalam Islam supaya masuk dalam kategori apa? Beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Apalagi berbisnis, berbangsa, bernegara. Oh, Bapak sekalian yang berbahagia, tidak tentu itu semua Islam telah memberikan petunjuk yang sangat berharga agar kita bisa bahagia, selamat dan sukses mengarungi hidup dan kehidupan ini. Makanya orang Islam yang mengerti Islamnya tidak mau syirik, Pak. Karena syirik itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin mengenai syirik itu sudah kita sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mensikapi orang-orang yang syirik seperti itu. Ya, hapus amalnya, semuanya hapus, sia-sia, tidak ada gunanya. Bapak sekalian yang kami hormati, makanya kalau kita ini jadi guru, Pak, ya, jadi guru pikirannya jangan tujuannya duit. Karena ada ya, yang menggerakkan dia adalah gaji. Kalau seberapa berarti itu efek samping saja itu, Pak. Jadi gaji itu, remunerasi itu efek samping saja. Berbisnis itu, Bapak sekalian, kerangkanya adalah beribadah kepada Allah, ridha Allah. Keuntungan itu efek samping. Kalau benar kita beribadah kepada Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dalam berbisnis, maka pasti untung itu, Pak. Pasti untung. Untung akhirat dan untung dunia. Itu pasti itu. Kalau kita ngurusi yayasan, jelas untuk beribadah kepada Allah, benar sih dengan dicontohkan oleh Rasulullah, maka pasti untung, pasti maju, pasti maju, pasti baik. Tuh, dijamin itu. Nah, ini Bapak dan sekalian, ini yang harus mengkerangkakan seluruh hidup dan kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Loh, Pak sekalian. Jadi kalau kita ini dalam kehidupan diri, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara dan sebagainya itu hanya dalam kerangka kehidupan duniawi saja, maka Allah akan memberikan, disempurnakan apa yang diinginkan di dunia itu. Tapi diancam oleh Allah SWT. Diancam, Pak. Ya, di akhirat gak ada apa-apa kecuali neraka. Oh, Pak. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, illan nar. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar, kecuali neraka. Wa habita, dan lenyaplah ma sana'u fiha, apa yang telah mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan dia di dunia itu. Lenyap, sia-sia, enggak ada pengaruhnya di akhirat. Wa batil ma kanu ya'malun, dan batil, sia-sialah apa yang telah mereka lakukan di dunia itu. Jadi enggak ada pengaruhnya di akhirat sama sekali, Bapak sekalian yang kami hormati. Padahal kita ingin di dunia baik, di akhirat baik. Ya. Jadi kalau tinggal kita mengkerangkakan saja, apabila kita jadi guru, jadi karyawan, jadi apa saja semua dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menegakkan Islam, maka dunia dikasih, akhirat dikasih. Loh, enaknya begitu. Nah, tinggal kita memasang niatnya ini yang harus benar. Niatnya itu, Pak sekalian. Dan sampai kita syirkul niyah, syirkul qasd, syirkul iradah. Niat, motivasi, tujuan harus benar. Beribadah kepada Allah dalam rangka membawa Islam ini, di antara membawa Islam ini. Nah, kalau sudah seperti itu, baik Bapak sekalian. Kita jadi apa saja, bagian keuangan kah, bagian kantor kah, karyawan kah, bagian kebersihan, beribadah kepada Allah, membawa Islam.
membawa nama Allah, dalam rangka takarrub kepada Allah, bukan kepada yang lain, dalam rangka membawa Islam. Wah, enak Pak, dunia dapat, akhirat dapat. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Syaikhan. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu hanyalah tergantung daripada niatnya. Dan sesungguhnya apa yang diperoleh oleh seseorang itu tergantung daripada apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya akan menjamin. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperoleh, ingin didapatkan, atau wanita yang ingin dipersuntingnya, maka hanya itu yang ia dapatkan. Bapak dan sekalian yang dihormati, karena itu maka dalam hidup dan kehidupan ini, niat kita itu harus benar. Niat dalam bekerja, niat dalam berkeluarga, niat dalam berbisnis, niat dalam ngurusi negara, niat jadi pegawai negeri, niat jadi tentara, niat jadi apa saja, harus dibingkai kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, agar kita ini tidak terperosok ke dalam kekafiran, kesyirikan lebih lanjut lagi. Dan kalau sudah ke sana, itu sia-sia amal kita ini. Hapus. Wa habita ma sana'u fiha. Terhapus, lenyap apa yang telah kita kerjakan di dunia itu, kalau memang tidak dalam kerangka tadi itu tujuan hidup yang sesungguhnya. Bahkan wa batilum ma kanu ya'malun. Batil, sia-sia. Bapak dan sekalian kami hormati, ini penting sekali. Nah, kalau kita sudah mampu menggerakkan hidup ini hanya beribadah kepada Allah dengan membawa Islam itu dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan kita, maka itu yang membuat hati kita ini tenang. Nah, ini Pak, ya, hati kita tenang. Salat nggak ada riak di sana, nggak ada sum'ah, ya, karena betul mukhlisina lahuddin, betul-betul beribadah kepada Allah. Kalau saya salat, maka batin kita akan tenang, ada bahagia, ada sesuatu yang enak dirasakan oleh hati ini. Pada saat kita ngaji membaca Al-Quran, niatnya karena Allah, ridha Allah, setelah membaca Al-Quran ada pengaruh yang nikmat sekali. Pada saat kita berangkat kerja, mau jadi guru, jadi karyawan, jadi apa saja, pedagang, jadi pengusaha, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillah, niat itu. Kullu amrin di barin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fa waqta. Setiap yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus rahmatnya, terputus nikmatnya, terputus keterlibatan Allah untuk melindungi pekerjaan kita, terputus pengawalan malaikat Allah untuk mengawal kita, terputus nikmat Allah. Begitulah sekalian. Maka dengan Bismillah kita menetapkan pada saat itu niat apa saja dalam rangka beribadah kepada Allah, membawa Islam ini. Begitu Pak. Jadi kalau semua rangkaian hidup dan kehidupan kita ini hanya dalam rangka beribadah kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka selamat kita ini Bapak sekalian, ya. Selamatlah kita ini. Nah, kalau tidak ada syirik dalam berjalan hidup kita ini, di situ amal kita ini makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikasi makbul itu ada ketenangan batin, ketenangan jiwa. Kalau kita menikmati hasilnya, nikmat. Nah, ini mari kita rasakan. Sebagai orang Islam itu adalah orang yang mendapat kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar adalah Islam itu sendiri. Nah, karena itu maka kalau hidup dan kehidupan kita ini kita bingkai dengan Islam, kita bingkai dalam rangka beribadah kepada Allah dengan warna Islam, mewarnai hidup dan kehidupan kita, maka disitulah Bapak dan sekalian keselamatan dalam hidup dan kehidupan ini. Di sana Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Di sana Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk mengawal kita. Di sana Bapak dan sekalian kita akan terjaga dari bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan setan
yang ingin menjebak kita untuk menyimpang dari jalan yang lurus tadi itu. Nah, dari jalan yang lurus itu. Dan tidak ada lain kecuali di sini menjadi hamba Allah yang istiqomah, yang konsisten. Bapak sekalian, ya, niat itu penting Pak ya, niat ya. Jadi kalau mau bekerja, mau tidur, mau makan, mau ngajar, mau ngaji, mau apa saja, jadi itu semuanya harus dipertegas dengan niat yang benar. Nah, kecenderungannya, mau motivasinya, orientasinya, tujuannya harus jelas. Ridha Allah, caranya harus benar, dengan sunnah Rasulullah. Wah, baru kita terlepas daripada syirik, Bapak sekalian. Bapak sekalian yang kami hormati, sebenarnya setiap saat kita ini banyak ayat-ayat yang kita baca dalam sholat, termasuk pada saat kita sholat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Qul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan alam semesta. Ini jelas Pak. Nah, ini sering kita ucapkan setiap saat itu. Kita bisa mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada penegasan ya tentang tujuan hidup kita ini. Kemudian selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, adalah penegasan jalan hidup yang benar untuk mencapai tujuan. Itu sebagai hamba Allah itu. Iyyaka na'budu tadi. Bagaimana beribadah yang benar itu jalannya? Kita mohon petunjuk jalan yang lurus. Apa petunjuk jalan yang lurus itu? Yaitu jalan syariat yang telah dibuktikan oleh para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Mereka menempuh jalan yang lurus itu. Dan itulah mereka mendapatkan nikmat karunia yang besar dalam menapaki perjalanan hidupnya ini. Bukan golongan orang yang hidup terkutuk dan zalim, tersesat. Bapak-bapak sekalian berbahagia, itu semua mengarah ke sana. Sehingga orang Islam ini semuanya, semua hidupnya ini, semua kegiatannya, semua kerangka kegiatannya, semua wadah-wadah yang dibuat, ya, keluarga, ormas, macam-macam, semua dalam kerangka untuk apa? Beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Dan ikrar kita, sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku, matiku untuk Allah dan alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan untuk itu umirtu, aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama, yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang kami hormati, mungkin saja terjadi, ya Pak, itu sudah dilakukan Pak, dan sudah benar. Tapi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang muncul adanya riya, ada pamrih dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang menyemangati itu adalah yang bersifat duniawi. Iyalah ya, yang memberikan stimulus, dorongan itu. Ya, soal manusia, apalagi manusia zaman sekarang Pak. Pokoknya duit itu Tuhan ketok istilahnya. Ya. Jadi kalau ada uang, hijau matanya itu, mata hijau. Artinya uang itu sekarang sudah menjadi motivasi yang sangat luar biasa. Uang itu sudah menjadi tujuan hidup manusia. Jadi uang itu menggantikan Allah sebagai Tuhan barunya, gitu ya. Ya, karena yang dijadikan tujuan itu adalah Tuhan, Pak. Ya, yang mengikat hidup dan kehidupannya adalah Tuhan. Yang menjadi motivasi, orientasi, dan tujuan hidupnya adalah Tuhan. Yang menjadi landasan niat kita adalah Tuhannya orang tersebut. Karena itu Bapak-Bapak sekalian, niat kita harus bersih. Harus mukhlishina lahuddin. Niat kita harus apa? Tulus, ikhlas dalam memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, kan itu kalau dalam perjalanan ini, karena memang pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh situasi dan kondisi, kadang-kadang itu kita juga kadang-kadang terjebak.
Maka disitulah kita perlu meluruskan ini. Ketika sholat kita meluruskan kembali. Oh ya, tadi ada yang salah, ada yang kontrol, ya, ada yang salah tadi itu. Kalau ada terbersit sedikit, ada motivasi karena duit, karena jabatan, karena kedudukan, karena yang bersifat duniawi. Maka ketika sholat ditumbuhkan kesadarannya kembali pada saat menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, sehingga selesai sholat segera beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mungkin rangkaian kegiatannya dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, dari isya ke subuh kembali. Ada penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan hidup, ada penyimpangan-penyimpangan dalam cara mencapai tujuan hidup. Segera kita beristighfar. Segera kita apa? Beristighfar. Ya, kalau sekarang oleh karena itu maka sholat ini dalam rangka merontokkan itu tadi dosa-dosa itu, supaya orang Islam ini jangan sampai tidak fokus dalam mencapai tujuan hidupnya, jangan sampai tidak fokus dalam menggunakan cara untuk mencapai tujuan hidupnya. Harus fokus itu. Dan kalau terjadi penyimpangan, segera pada saat memiliki kesadaran yang bagus, pada saat sholat, pada saat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segera itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca istighfar minimal 3 kali, ya, kalau siapa sholat itu. Nah, bahkan Nabi ini tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita ini maksum, terjaga, ya, dari kesalahan, dari kemaksiatan, masih berusaha untuk beristighfar, Pak. Ya, kan berarti perjalanannya sudah benar, tujuannya sudah benar, caranya sudah benar, saya masih beristighfar. Yang kita ini kadang-kadang masih nggak jelas. Ya, beristighfar malas, Pak. Loh ini, Pak, ya. Nah, makanya kita harus banyak beristighfar. Kalau ternyata di dalam perjalanan ini ada gangguan-gangguan yang membuat tujuan itu tidak kita tuju secara fokus, dan cara untuk mencapai tujuan itu ya tidak dengan cara yang telah ditetapkan oleh Rasulnya, oleh Muhammad Rasulullah SAW, dan sehingga terjadi penyimpangan, maka kita harus segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang kami hormati, saya kira ini kaitan dengan syirik. Apa? Syirik apa? Tujuan. Syirik tujuan. Jadi orang Islam sudah punya tujuan yang jelas dan punya cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan jelas. Karena itu jangan sampai menyimpang. Kalau kita menyimpang dari tujuan hidup kita, masih ada tujuan yang lain selain Allah, masih ada tujuan yang lain selain ridho Allah, masih ada tujuan yang lain selain beribadah kepada Allah, berarti kita salah syirik. Salah apa? Syirik. Dan ini termasuk syirik besar. Ya, termasuk apa? Syirik besar. Karena itu maka perlu kita waspadai. Perlu kita waspadai. Jangan sampai kesyirikan itu menjangkiti kehidupan kita, karena itu akan merusak amal kita. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Sudah 2 poin kaitan dengan asyirikul akbar ini. Yang pertama kemarin ada syirik doa, syirikul doa. Yang kedua adalah syirikul niyah. Nah, mari kita lihat-lihat untuk memperbaiki, menilai perjalanan hidup kita ini supaya semakin lurus, semakin benar, semakin kita bisa menempatkan diri kita secara benar dalam menapaki perjalanan hidup kita ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita sudahi majlis kita ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.